Ini ada video di salah satu jalan di wilayah Kelurahan Mekar Bakti, Pak. Kondisinya ini selalu banjir. Banjirnya itu tidak hanya pada saat musim hujan. Musim biasa pun terjadi banjir. Ya. Nah, problem yang saya lihat di sini adalah terdapat drainase yang dipasang dengan sistem Yudit, tetapi letaknya lebih tinggi dari jalan. Jadi terlihat seperti bak mandi begitu, Pak. Nah, ini satu dari sekian banyak permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, terutama di wilayah Kecamatan Panongan, Pak. Seperti apa sih, Pak, dari dinas sendiri melihat kondisi yang seperti ini? Ya, terima kasih Pak. Izin nanti coba kita telaah lagi permasalahan ini. Memang yang namanya pengembang ataupun barangkali yang mengelola perumahan Ya. diwajibkan setelah 80% penghuni sudah terhuni, Ya. boleh melakukan serah terima PSU prasarana umum, termasuk jalan, drainase, baik itu jalan jembatan, kemudian sekolahan dan serta yang lainnya. Ya. Apabila pengembang ini belum menyerahkan PSU-nya, Ya. kita tidak boleh melakukan perbaikan atau rehabilitasi atau pembangunan. Betul. Karena itu barangkali pengembang seyogianya sebelum meninggalkan penghuninya, seyogianya itu harus wajib untuk menyerahkan PSU-nya ke pemerintah daerah melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bapak Sekretaris Daerah. Oke. Jadi memang kita pahami dari tahun 2017-18 Ya. dari sekian pengembang itu baru 40% yang menyerahkan PSU. Namun demikian setelah kemudian 2018 ke sini, alhamdulillah tinggal beberapa persen lagi yang belum menyerahkan PSU. Kita tahu bahwa memang perkembangan di Kabupaten Tangerang cukup signifikan karena permasalahan dengan masyarakatnya yang mungkin sebagai penopang ibu kota. Betul. Dalam hal ini mungkin wilayah-wilayah tertentu, khususnya wilayah-wilayah dengan pesisir termasuk Kosambi, Teluk Naga. Ya. Kemudian kita tengahnya di situ ada Kelapa II, Ya. ada Pagedangan, ada Cisauk, bahkan mungkin sampai ke Legok dan Panongan. Bahkan kita tahu pengembang Citra Raya begitu besar. Dan inilah barangkali menjadi tanggung jawab kita setelah pengembang menyerahkan PSU-nya terhadap kita. Apa yang sama Pak Widi, mungkin ada bahasa beberapa hal yang terjadi kadang-kadang di perumahan masih banjir, dan kemudian kita tidak melakukan itu. Kita nanti perlu klarifikasi apakah memang pengembang itu telah menyerahkan PSU-nya terhadap kita atau tidak. Ya. Kalau memang sudah, kita nanti akan masukkan ke dalam program kita melalui musrenbang seperti itu. Dan kemudian kita akan melakukan telahan dan juga perencanaan yang matang. Jadi tidak lagi barangkali pekerjaan yang selama ini dianggap oleh masyarakat asal-asalan, dan kemudian kita yakinkan bahwa masyarakat kita bekerja secara profesional seperti itu. Oke, Pak. Ada ditemukan beberapa perumahan yang tidak memiliki utilitas yang memadai lah, seperti tandon air atau tempat resapan air. Yang ini menjadi salah satu problem pemicu banjir di wilayah Kabupaten Tangerang. Sejauh ini seperti apa sih Pak dari Dinas Bina Marga dan SDA ini untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Pak? Ya. Memang cukup banyak pengembang-pengembang yang kecil, katakanlah mungkin menengah ke bawah, ya, yang hanya klaster, dan kemudian mereka sudah merasa bahwa itu sudah terjual. Ya. Kemudian bahkan kita beberapa kali menemukan alamat si pengembang sendiri sulit. Nah, ini menjadi PR kita juga. Kemudian kita bawa masalah ini ke pimpinan untuk menjadi satu keputusan. Kemudian ada tim verifikasi. Apakah memang ini harus segera kita ambil? Baik nanti di OPD-OPD terkait yang bersama-sama koordinasi, baik itu dengan BPKAD di bagian aset. Ya. Kemudian di bagian hukum, kemudian DTRB, pemukiman, serta mungkin kami sendiri
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Ya. serta OPD-OPD yang lain melengkapinya, yaitu semacam kecamatan atau desa, seperti itu. Nah, kalau sudah disimpulkan bahwa memang itu menjadi domain kita dan tidak menyalahi aturan hukum yang berada, sudah diputuskan dengan Perda atau Perbub, kita bisa menjalani pekerjaan-pekerjaan yang selama ini terabaikan. Betul. Tapi kalau selama ini mohon maaf secara hukum tidak jelas, kami tidak bisa memasukkan program itu ke dalam program kami. Karena apa? Kesalahan penempatan program atau perencanaan itu akan mengakibatkan permasalahan besar, ya. Yang mana barangkali katakanlah semacam salah satu situ, kemudian itu domainnya domain pusat, tapi kita kerjakan. Ini ketika diaudit oleh BPK menjadi satu permasalahan besar bahwa kita salah penempatan anggaran seperti itu. Salah satu problem banjir di wilayah Kabupaten Tangerang ini selain hujan juga karena banyaknya perumahan-perumahan pengembang-pengembang kecil yang membangun tetapi tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti tandon air, embung dan lain sebagainya. Lalu apa langkah dari dinas sendiri, Pak? Ya, kembali tadi untuk masalah dengan pengembang yang sampai saat ini belum menyerahkan pasos-pasumnya, itu ada tim verifikasi. Dan kemudian itu ada di OPD Dinas Pemukiman dan Pertanahan Pemakaman. Mungkin ini juga menjadi perhatian masyarakat, Pak, ya, untuk berhati-hati membeli rumah hunian, Pak, ya. Jangan sampai membeli rumah hunian yang kondisinya tidak memiliki fasos-fasum yang memadai. Mungkin seperti itu, Pak, ya. Salah satunya mungkin ya, karena memang menjadi pertimbangan semua juga butuh tempat tinggal, dan kemudian juga menjadi satu tadi pertimbangan kata Pak Widi. Mungkin masalah dengan banjir dan tidaknya suatu kawasan. Ya. Kemudian juga mungkin dari pertimbangan penghuni juga jauh dekatnya dengan pekerjaan, kan seperti itu. Ya. Saya yakin mungkin Pak masyarakat juga lebih cerdas lagi, mana barangkali perumahan-perumahan yang bisa dianggap bertanggung jawab dan yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Pak, satu lagi nih pertanyaannya, Pak. Banyak program-program dari Dinas Bina Marga sendiri yang sudah berjalan, terutama perbaikan jalan nih. Ya. Jalan-jalan di wilayah Kabupaten Tangerang ini sudah, kalau saya lihat, sudah keren lah, bagus. Di komplek perumahan, di desa, kelurahan, ini sudah cukup bagus lah. Nah, tetapi sayang banyak pembangunan jalan ini yang tidak seimbang dengan kondisi drainase yang ada, seperti yang saya katakan tadi. Nah, seperti apa sih, Pak, tingkat koordinasi dari bidang jalan dan jembatan sendiri terhadap bidang sumber daya air dalam proses pembangunan tersebut? Untuk pembangunan saya kira perencanaan harus seimbang dan harus sejajar, ya, karena apa? Apalagi yang namanya apa sampaikan Pak Widi tadi, pembuatan jalan pasti akan dibarengi oleh pembuatan drainase maupun jembatan, itu karena itu bagian daripada kelengkapan bangunan prasarana jalan. Permasalahan mungkin ada satu sisi, tidak semua, Pak, saya kira, karena menyangkut permasalahan masalah dengan anggaran, mungkin itu akan sedikit barangkali diundurkan terlebih dahulu sama kita. Katakanlah satu perencanaan jalan memerlukan dana 10 miliar, ada dana sementara 5 miliar. Pasti kan kita akan gunakan terlebih dahulu untuk pembuatan jalan terlebih dahulu, karena akses jalan yang lebih penting daripada akses mengesaluran, walaupun barangkali sudah juga seperti penting seperti itu. Sama-sama pentingnya, jangan sampai jalan bagus tapi banjir. Iya, saya kira tadi karena permasalahan kadang-kadang kita mau belajar, mau bicara A sampai Z, mau rencana sebagus apapun, kemudian anggaran kemudian tidak terpenuhi, ya kita harus ambil sikap kan seperti itu. Iya. Ya, kan? Jadi problem ketidakseimbangan antara percepatan pembangunan jalan dengan drainase tadi terbentur oleh anggaran, ya, Pak? Ya, sebagiannya seperti itu. Gitu ya. Kalau boleh tahu berapa sih, Pak, anggarannya, Pak? Kita menghadapi setelah COVID-19 dari tahun 2020, kemudian kan banyaknya dari refocusing, ya. Dari program kita awalnya tiap tahun itu Dinas Bina Marga dan sumber daya air, jalan jembatan, kemudian drainase dan sungai, itu biasa di angka 300 miliar. Tapi sekarang setelah tahun 2020, 2021 sampai 2022 terakhir kemarin 2022, kita hanya dapat anggaran sekitar di bawah 100 miliar. Jadi barangkali untuk program-program yang sudah kita masukkan dalam program yang pada akhirnya hanya bisa berjalan antara 20 sampai 30% itu dari biasanya seperti itu.
Pesan dari kami khususnya di bidang SDA, Dinas Bina Marga dan Sumber Air Kabupaten Tangerang, menghimbau ke masyarakat dan meminta bantuan bahwa tidak lagi membuang sampah sembarangan, baik itu ke saluran maupun ke sungai. Karena dengan adanya, mohon maaf, kedisiplinan yang kurang, maka akibatnya kita akan mengalami banjir seperti itu. Kita lihat nanti, barangkali kami harapkan juga swadaya masyarakat terhadap lingkungan, kalaupun memang ada drainase atau saluran yang mampet, barangkali bisa dikolaborasikan terhadap pemerintah desa serta masyarakat setempat, kalau yang seperti dulu disebut gotong royong gitu ya, membersihkan saluran-saluran. Itu barangkali Pak statement saya terakhir. Dalam mengatasi persoalan banjir yang berhubungan dengan drainase, karena terbatasnya anggaran di pemerintah Kabupaten Tangerang, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan swadaya dan membangun kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan normalisasi secara berkala dengan cara gotong royong.